Halo teman-teman, kali ini saya mau sharing tentang Google Sheet Journal Trading. Nah, sebelum saya masuk ke pembahasan, ada baiknya saya ngajarin dulu teman-teman untuk gimana caranya file ini bisa teman-teman miliki. Oke, pertama teman-teman pencet ini, File, kemudian dilanjutkan Make a Copy. Oke, maka otomatis Google Sheet ini akan diduplikat ke Google Drive teman-teman. Ya, seperti itu. Nah, kemudian saya pengen ngajarin teman-teman, saya pengen contohin gimana cara pengaplikasian dari Google Sheet ini. Yang paling awal, teman-teman adalah masukin dulu RDN awalnya. RDN awal teman-teman itu berapa? Let's say 100 juta, atau 200 juta, atau bahkan lebih, atau bahkan kurang, terserah. Teman-teman masukin. Oke, kemudian dilanjutin jumlah emitennya. Jumlah emitennya berapa? Mau 5, 6, 7, 10, atau mungkin cuma 3. Nah, teman-teman masukin di sini. Ya. Dan sifatnya ini wajib dimasukin. Wajib dimasukin nih. Oke. Kemudian RDN juga wajib dimasukin. Nah, kalau yang lain, yang kayak begini, nominal per emiten, ini sifatnya itu hanya perhitungan. Jadi udah ada rumusnya. Nominal per emitennya disarankan berapa. Dana cadangannya berapa. Untuk total profit, persentase profit, kemudian total RTN, ini juga sudah pakai rumus. Win dan trading yang sudah close, sifatnya udah close trade, udah beres. Nah, ini juga udah ada hitung-hitungannya, jadi teman-teman udah nggak usah utak-atik. Oke? Nah, kemudian di sini kita bareng-bareng kita cobain ya, untuk entry ke satu emiten tertentu, dan akan saya contohin gimana sih cara kerja Google Sheet ini. Oke, pertama kita mau alokasiin untuk pembelian pertama itu berapa persen. Teman-teman pasti punya ancang-ancang sendiri dong. Misalkan, saya pengen masukin hanya let's say 30% seumpamanya. Oke, hanya 30%. Teman-teman mau masukin. Nah, tanggal buy-nya mau tanggal berapa nih? Let's say misalkan teman-teman udah bikin nih trading plan seperti apa untuk esok harinya. Sekarang tanggal 28 Juli 2025 saya bikin video ini dibuat. Nah, let's say saya mau trading untuk besok. Maka di sini saya masukin tanggal 29 bulan 7 2025. Oke, dilanjut ya. Emitennya apa? Misalkan saya mau trading di NCKL. Nah, budget per emitennya berapa nih? Budget per emitennya itu misalkan untuk NCKL saya cuma mau budgetin, kan ya direkom 16 juta tuh. Saya mau masukin hanya let's say 12 juta seumpamanya. Oke. Nah, harga belinya berapa? Harga belinya sekarang kan harganya 705. Ya. Let's say misalkan saya besok mau beli, ngantri deh cobain di 700. Di 700 lot. Sorry, di harga 700. Nah, nanti kan ini udah langsung otomatis nih. Lotnya ini udah otomatis diisi oleh sistem. Nah, kita pembelian 700 di harga 700 sebanyak 51 lot. Nanti udah ketahuan tuh. Kemudian bakal average down nggak? Misalkan, oh iya saya ada rencana mau average down di harga berapa? Let's say 675. Nanti otomatis muncul nih di sini. Totalan lot yang harus kita masukin saat kita melakukan pengantrian untuk antri buy. Oke. Nah, kita cut loss. Cut loss-nya tuh di berapa? Misalkan saya cut loss di bawah 675 deh. Ya udah, berarti masukin di sini 670 misalkan. Take profitnya di mana? Misalkan take profitnya saya bakal take profit NCKL ini katakanlah di 760 seumpamanya. Nah, nanti teman-teman akan langsung disuguhkan untuk average-nya itu berapa sih? Ini udah otomatis semua. Teman-teman tinggal pakai. Ya. Average-nya let's say di harga 681. Harga saat ini berapa? Di 705. Nah, potensi cuannya berapa nih? Oh, potensi cuannya sekian. Untuk
persentasenya 11%. Kemudian potensi loss-nya berapa? Potensi loss-nya kalau tidak berjalan sesuai dengan harapan kita, dengan trading plan kita, maka kita akan loss kurang lebih minus 1,56%, di mana itu adalah 241.000. Oke. Nah, misalkan nih pada kenyataannya katakanlah nggak nyampe average-nya. Kita nggak dapet tuh average 675. Teman-teman bisa bikin ini jadi 0. Oke? Ya, itu dulu. Kemudian kita lanjut. Misalkan 675 ini tetap keisi ya teman-teman ya. Saya bisa contohin seperti itu. Nah, teman-teman, di sini kemudian teman-teman bisa isi sendiri harga average realnya berapa sih? Misalkan teman-teman tidak mengikuti aturan main ini. Misalkan beli 700 di harga 700 tapi nggak beli 51 lot. Misalkan hanya beli let's say 49 lot seumpamanya. 675 teman-teman nggak beli 177, melainkan belinya 180 lot. Nah, teman-teman boleh nih masukin average realnya berapa yang teman-teman punya, yang sesuai di OLT teman-teman, di aplikasi untuk trading saham teman-teman. Ya, misalkan kalau di sini saya masukin average harga realnya sama seperti di sistem 681. Nah, lot yang dibeli berapa? Total lot yang dibeli, misalkan 51 dan 177. Berarti kan ada 228 ya? Ya, benar. Lot yang dibelinya ada 228. Nah, nanti muncul tuh kondisi sekarang ini lagi apa? Lagi floating profit kah? Atau lagi floating loss kah? Nah, harga real jualnya berapa? Misalkan nih teman-teman, tadi kan di sini dimasukin take profit di 760. Nah, misalkan nih teman-teman, oh saya ngejual tuh bukan di 760, saya ngejualnya hanya di misalkan ya, saya ngejualnya di 750 seumpamanya. Nah, ini nanti otomatis udah keluar semua nih hitung-hitungannya. Dan kalau memang benar-benar sudah terjual, katakanlah terjualnya tanggal berapa? Let's say tanggal 2 Agustus. Teman-teman tinggal masukin di sini 2 strip garis miring 8 garis miring 2025. Nah, nanti otomatis di sini close win. Oke. Tapi kalau misalkan ternyata average teman-teman tuh jauh di atas, misalkan average realnya itu di sini 800. Nah, otomatis ini close loss gitu. Seperti itu ya teman-teman ya. Sampai sini mungkin bisa dipahami ya caranya seperti apa. Nah, poin paling penting dalam video ini adalah teman-teman jangan lupa harus entry beberapa yang cukup penting di sini. Pertama, alokasi buy. Kemudian ini nih yang dikuningin nih, tabel yang dikuningin. Budget per emiten, ini wajib diisi. Nama emitennya jelas harus diisi. Nah, harga beli, harga average down ini masukin. Nanti lot ini udah otomatis. Kemudian cut loss, mau cut lossnya itu di mana? Take profitnya di mana? Teman-teman masukin. Untuk ini harga average down, harga saat ini, potensi cuan, potensi persentase si profitnya, kemudian potensi loss, persentase potensi loss, floating profit kalau misalkan sudah melakukan average down, misalkan nggak melakukan average down di sini, misalkan ya teman-teman ya. Di sini 0, ya udah, ini otomatis ngitungin kok. Jadi teman-teman udah nggak usah pusing. Yang teman-teman fokus adalah teman-teman masukin data sesuai yang tadi saya instruksiin aja, sesuai di video. Nah, kemudian untuk tanggal jual juga sama. Tanggal jual teman-teman harus masukin secara manual sesuai tanggal teman-teman ngejual, kemudian harga average realnya berapa, lot yang dibelinya berapa, kemudian harga real saat melakukan penjualan berapa. Sisanya biarkan Google Sheet-nya yang bekerja karena udah dirumus, teman-teman tinggal pakai, nggak usah pusing. Oke. Kemudian kalau win 4. Oke dong, win 4. 1, 2, 3, dan 4. Kemudian trade-nya berapa? Trade-nya ada 4. Trade-nya 4 itu dilihat dari mana? Dari yang sudah closing. Seperti itu. Nah, win rate-nya otomatis ya, karena menang 4 dari 4 kali trading, maka win rate-nya adalah 100%. Oke?
paling demikian videonya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau barangkali ada pertanyaan, ada yang bingung, jangan sungkan untuk dikontak, untuk ditanyakan. Kalau barangkali dari teman-teman ada masukan supaya Google Sheet ini bisa lebih bagus lagi, silahkan diinfoin aja. Thank you sebelumnya teman-teman. Kalau barangkali boleh, diminta untuk like dan subscribe-nya ya. Thank you.